Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi da'a an-nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang besar pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Salawat mengiringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Pada subuh ini kita akan melanjutkan hikmah yang kita bacakan sebelumnya, yaitu hikmah yang ke-33 daripada hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahullah, al-haqqu laysa bimahjubin anka, innamal mahjubu anta 'anil nadhari ilayhi, idh law hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu, walau kana lahu satir lakana liwujudihi hasir, wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahir, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Al-haqqu laysa bimahjubin anka. Allah itu tidak terhijab darimu. Innamal mahjubu anta 'anil nadhari ilaihi. Hanya saja yang terhijab itu dirimu daripada melihat kepada Allah. Idh law hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu. Karena jika Allah dihijab oleh sesuatu, la satarahu ma hajabahu, nescaya dia ditutup oleh sesuatu yang menghijabnya. Walau kana lahu satir, dan jikalau bagi Allah itu ada penutup, ada yang bisa menutupinya, lakana liwujudi hasil, maka bagi wujud Allah itu ada yang membatasi. Wa kullu hasir li syai'in, dan setiap sesuatu yang membatasi sesuatu, fahuwa lahu qahir, maka yang membatasi tersebut adalah penguasa terhadap sesuatu tersebut. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, padahal Allah itu al-qahir, yang berkuasa di atas atau terhadap seluruh hamba-hambanya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jadi dalam hikmah ini kalau kita simpulkan ada dua yang ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang pertama tentang nilai tauhid, yang kedua tentang tazkiyatun nufus atau as-suluk atau at-tarbiyah. Yang pertama adalah tentang tauhid. Nilai tauhid dalam hikmah di sini adalah bahwa Allah itu tidak bisa dihijab oleh apapun. Allah itu tidak bisa dibatasi oleh apapun.
Allah itu tidak bisa ditutup oleh apapun. Karena segala apapun itu diciptakan oleh Allah. Bagaimana mungkin segala apapun yang diciptakan oleh Allah itu mampu menutup penciptanya, yaitu Allah? Maka tidak ada yang bisa menghijab Allah. Jadi ketika kita mengatakan Allah terhijab, itu ucapan yang salah. Siapa yang mampu menghijab Allah? Dia pencipta segala sesuatu. Ya. Jadi tidak ada yang mampu menutupi Allah. Tidak ada yang mampu membatasi Allah. Kalau matahari bisa saja ada yang mampu membatasi cahaya matahari sehingga tidak sampai ke kita. Apakah itu gunung misalnya ketika matahari terbit atau ketika matahari mau terbenam, atau sesuatu apapun, matahari bisa dihijab oleh sesuatu yang lain, tapi Allah tidak bisa. Dia tidak bisa ditutup, diikat. Ya, maka Allah tidak bisa, misalnya ketika para ulama akidah atau tauhid mengatakan la yuhituhul makan wala zaman. Allah itu tidak bisa diikat oleh tempat dan waktu. Kenapa Allah tidak bisa diikat oleh tempat dan waktu? Karena tempat dan waktu itu sendiri Allah yang ciptakan. Allah sudah ada sebelum tempat dan waktu itu ada. Kana walam yakun syai'in ma'ahu ghairuh. Dia telah ada sebelum segala sesuatu ada, termasuk tempat dan waktu itu diadakan, diciptakan oleh Allah. Maka bagaimana mungkin tempat itu diciptakan oleh Allah kemudian membatasi Allah? Bagaimana mungkin waktu yang diciptakan oleh Allah kemudian membatasi Allah? Sehingga inilah kemudian kenapa Allah itu tidak ditanyakan di mana. Karena pertanyaan di mana itu untuk sesuatu yang tidak bisa keluar dari ruang, tempat, dan waktu. Kalau kita manusia boleh ditanyakan di mana, karena kita tidak terlepas dari tempat. Di masjid, di rumah, di pasar, di warung kopi, atau pokoknya kita terikat oleh tempat. Mau cari suatu kondisi yang tidak ada tempat, tidak ada. Kita manusia. Jadi kita diikat oleh tempat, ditutup oleh tempat, dibatasi oleh tempat. Terkadang dihijab oleh suatu tempat. Demikian juga waktu. Kita diikat oleh waktu, dibatasi oleh waktu, diliputi oleh waktu. Kita mau cari suatu kondisi tanpa waktu, tidak bisa. Tapi Allah tidak bisa kemudian diikat oleh waktu, tidak bisa dibatasi oleh tempat. Maka Allah, sebagaimana Allah tidak ditanyakan di mana, Allah juga tidak ditanyakan kapan. Karena pertanyaan kapan itu untuk keterangan waktu. Sedangkan Allah pencipta waktu, Dia sudah ada sebelum adanya waktu. Bagaimana waktu itu mampu membatasi, mengikat, meliputi Allah, sedangkan Allah sendiri yang menciptakan waktu itu. Jadi Allah tidak ditanyakan di mana, karena Dia tidak bertempat. Sebagaimana Allah tidak ditanyakan kapan, karena Dia tidak diikat oleh waktu. Jadi kalau ada yang bertanya, misalnya ada orang mengatakan, biasanya anak-anak bertanya, kiban tajawub, menyona pertanyaan dari anak mit, Allah itu di mana? Jawabannya adalah jelaskan kepada anak
bahwa pertanyaan itu salah. Pertanyaan yang salah dia tidak butuh kepada jawaban. Pertanyaan yang harus diperbaiki, bukan jawaban yang dicari. Jadi pertanyaan di mana untuk Allah itu pertanyaan yang tidak tepat, pertanyaan yang salah. Ya. Nah, di mana? Tidak bisa untuk Allah. Tapi kemudian seperti sudah pernah kita selesaikan masalah hadis, satu hadis sahih yang di situ Allah bertanya kepada seorang jariyah, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian jariyah atau budak itu menjawab, "Fis sama," di langit. Itu sudah kita uraikan. Yang pertama, kedudukan hadis itu sebagai dalil dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai dalil dalam hal akidah, hadis itu tidak memenuhi standar. Yang kedua, makna di situ makna multi tafsir. Kata-kata fis sama itu tidak langsung bermakna tempat, tapi dia tidak langsung bermakna makan, tetapi bisa bermakna makanah, bukan makan tempat, tapi makanah, kedudukan. Jadi secara lughawi penyebutan as-sama, arah as-sama itu tidak selalu bermakna makan tempat, tapi dia bisa bermakna makanah, kedudukan. Seperti seseorang, misalnya kita ngomong sama kawan kita tanya, ini bahasa sederhana saja ya. Kita tanya, "Si fulan di mana sekarang?" Dia menjawab, "Si fulan sudah main angin atas." Apakah bermakna dia sudah jadi pesawat terbang di atas? Tidak, jabatannya sudah tinggi, nyangka kai langit. Jadi itu tentang hadis tersebut. Nah, jadi yang pertama di sini bahwa Allah itu tidak pernah terhijab, karena tidak ada yang mampu menghijab Allah. Siapa yang mampu menghijab Allah? Nabi Musa alaihi salam minta kepada Allah untuk melihat Allah. Maka karena Nabi Musa meminta dengan keinginan yang sangat kuat, Allah penuhi. Allah suruh Nabi Musa untuk naik ke bukit gunung di daerah daerah Sinai, ya. Gunung-gunung batu. Kami sudah pernah naik ke sana dari jam 1 malam sampai ke sana jam 4 pagi, jam setengah 5, 3 jam, kurang 2 jam setengah atau 3 jam. Memang gunung-gunung batu. Allah suruh naik Musa ke atas bukit atau gunung itu. Kemudian Allah katakan, "Berdirilah wahai Musa di sana. Engkau apabila gunung-gunung di depanmu sanggup melihatku, engkau akan melihatku. Tapi apabila gunung-gunung di depan tidak sanggup, engkau akan tidak sanggup." Maka kemudian Allah percikkan cahaya. Apa yang terjadi? Gunung-gunung di depan Nabi Musa hancur berkeping-keping. Nabi Musa pun pingsan. Tidak ada yang sanggup membatasi Allah. Tidak ada yang sanggup menutupi Allah. Hancur gunung itu. Ini mungkin untuk Allah. Ciptaannya aja begitu dahsyat, apalagi dia sendiri penciptanya. Jadi itu yang pertama. Dari sisi tauhid, Allah itu tidak bisa dihijab, Allah itu tidak bisa dibatasi, Allah itu tidak bisa ditutup. Karena yang membatasi sesuatu, karena yang menghijab sesuatu, yang membatasi sesuatu, yang menutup sesuatu, berarti dia berkuasa atas sesuatu itu. Tidak mungkin ada yang selain Allah berkuasa atas Allah. Justru sebaliknya, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah lah yang berkuasa atas seluruh hamba-hamba, atas seluruh makhluknya.
Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hikmah ini Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin mengajarkan kepada kita, ingin menjelaskan kepada kita tentang tazkiyatun nufus, tentang as-suluk, tentang at-tarbiyah, tentang bagaimana bahwa sebenarnya yang menutup kita, yang terhijab itu kita, yang membuat kita tidak merasakan kehadiran Allah, yang membuat kita tidak bisa melihat kebesaran Allah, itu bukan sesuatu yang menutup Allah, tapi ada sesuatu yang menghijab kita sendiri. Jadi kita yang terhijab, bukan Allah. Apa yang menghijab kita daripada merasakan, menyaksikan kehadiran Allah? Maka di sini disebutkan oleh Ibnu Ajibah, "Fannasu kulluhum yushahidun wa la ya'rifun, wa kulluhum fil bahr wa la yash'urun." Semua manusia itu yushahidun, menyaksikan kehadiran Allah. Hakikatnya memang seperti itu. Wala ya'rifun, tapi mereka tidak sadar, karena ada sesuatu yang menutup mata hati mereka, basirah mereka, kita maksudnya. Sebagaimana mereka kulluhum fil bahri wala yash'urun, sebagaimana manusia itu pada hakikatnya mereka berada di dalam laut, wala yash'urun, tapi mereka tidak sadar. Kita kan ini di laut semua. Mana lebih besar darat daripada laut? Laut. Kita nyonya dalam laut mendu. Darat itu kan berapa persen dari keseluruhan laut. Jadi pada hakikatnya kita semua dalam laut. Seperti itulah sebenarnya keberadaan kita dengan Allah. Seperti itulah sebenarnya ruh dan jiwa kita menyaksikan, merasakan kehadiran Allah. Maka Allah katakan, wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid, dia lebih dekat dengan kalian daripada urat leher kalian. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Aynama tuwallu fathamma wajhullah, kemanapun engkau menoleh di sana kebesaran kehadiran Allah. Tapi kenapa diri ini tidak merasakan itu? Bukan Allahnya yang jauh, bukan Allahnya yang terhijab, bukan Allahnya, diri kita yang menghijab diri kita. Karena pada dasarnya fitrah kita, ruh kita itu memang itu sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci itu dekat dengan Allah, Allah Maha Suci. Cuman kita yang menodai diri kita sendiri. Apa noda itu? Noda itu adalah yang kita sampaikan sebelumnya, syahwat. Syahwat kita, ya, sifat hewani kita, sifat syaitani kita, syahwat kita. Itulah kemudian yang menutup kita, diri kita untuk menyaksikan, merasakan kehadiran Allah. Jadi bukan Allah yang terhijab, tapi kita, diri kita. Ya. Maka para ulama mengatakan semakin kita suci, semakin kita merasakan kehadiran Allah. Semakin kita bersih, semakin kita menyaksikan kebesaran Allah. Tapi kalau hari ini kita tidak merasakan kehadiran Allah, tidak merasakan, menyaksikan kebesaran Allah, berarti kita masih kotor, kuto. Jadi jangan kita salahkan di luar kita, diri kita. Ketika kita mencoba tidak pecah-pecah, belum dapat kebesaran Allah dalam diri kita. Tidak pecah-pecah, belum dapat kehadiran Allah bersama kita. Anak-anak rasa terhambal. Lagi orang semayang,
Ada orang yang ketika salat nikmat sekali. Sampai dia, saking nikmatnya dia bersama salat, dia pengen selalu salat. Senang sekali ketika dia tiba waktu salat. Seperti Rasulullah, waktu salat itu adalah waktu paling dia nikmati, waktu istirahat bagi dia. Makanya ketika Rasulullah perintahkan Bilal untuk azan, tidak dipakai kata-kata azin ya Bilal, tidak, arihna biha ya Bilal, buatlah kita beristirahat dengan salat itu wahai Bilal. Tapi ada orang-orang yang tidak ada rasa apa-apa. Leh semayang hambar, gersam. Nah yang pegalah nyodok leh semayang bepah jupat daduk jadi kopi, anak menyohana kedang kopi leh semayang hana merasa. Bukan semayang merasa kopi. Jadi ada orang walaupun ya enggak masalah salat tadi laksanakan. Ada orang yang justru ada mungkin ya, tapi bukan orang di sini ya. Dia pergi subuh misalnya ke masjid itu, targetnya sebenarnya bukan ke masjid itu, bukan berada di masjid, targetnya setelah ke masjid nah janji Pak Tagok PJ ya. Berarti dia lebih menikmati suasananya bersama minum kopi daripada bersama Allah dalam solatnya. Nah, apa yang menyebabkan itu semua? Diri kita. Jangan pernah salahkan Allah. Tapi sudah saya coba cari, tidak ada dalam diri ada. Kan 3 itu disampaikan, yang kita sampaikan sebelumnya. Ada 3 syahwat. Ada syahwat fisik. Syahwat fisik itu ya seperti maksiat fisik. Ya, dosa-dosa yang oleh fisik ya. Menipu, berbohong, apalagi musim kampanye ini. Berbohong, riba, mengambil yang bukan haknya, mengambil punya negara, riba, zina dan lain sebagainya. Syahwat fisik, tidak menjaga pandangan, mengupat, riba. Tapi saya syahwat fisik tidak ada, kabeh belum jaga, tidak ada. Tapi di sana ada syahwat lain yang lebih besar masalahnya dari syahwat fisik, yaitu syahwat hati. Ada orang sudah berusaha menjaga sebisa mungkin, menjaga tidak ada maksiat sedikit pun, tapi kemudian berefek ke hati, merasa diri paling suci. Masalah aja. Setelah menjaga diri dari maksiat, kemudian ketika duduk bersama orang atau ketika berada bersama orang, dia menganggap dirinya paling suci. Lebih besar masalahnya. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bikum. Jangan kalian mencoba mensucikan diri, menganggap diri suci. Baik itu dengan menjaga diri daripada maksiat atau dengan ilmu itu sendiri. Bahkan syahwat hati ini lebih berat itu justru orang yang berilmu. Ketika dia menganggap dirinya paling tinggi ilmunya, dirinya paling paham, dirinya paling menguasai, dirinya paling mengetahui hakikat setiap ilmu itu. Padahal belum tentu ilmu itu yang dia pelajari itu sudah benar adanya. Makanya urang malin paling raya penyakit hati hidup bak urang malin. Angka mangat daya orang awam. Ya. Tapi dia ada penyakit lain tu. Nah. Ya. Syahwat hati, iri, dengki. Apalagi iri dengki itu semua ada. Iri dengki itu sifat alamiah yang pasti ada pada setiap manusia. Dia sifat be'a mandum nah.
Cuman cara menanganinya saja. Kecuali Rasulullah dan para rasul. Kalau Rasulullah itu disebutkan oleh Ibnu Katsir 4 kali dibersihkan hatinya. Kan dalam tafsir Ibnu Katsir itu ketika pembersihan terakhir itu saat Isra Mi'raj, dibelah lagi dadanya itu, dibersihkan. Nah, dalam riwayat itu terang sekali disebutkan bahwa dibersihkan daripada al-hasad wal hiqd. Maka dalam hati Rasulullah itu tidak tersisa apapun kecuali rahmah lil alamin. Yang kedanya mana? Nah, tu mesra dia baca. Kayak pemaling drawing dari long ya. Mesra dia baca kayak pahir drawing. Makin dia makin tinggal itu dia. Cuman dikendalikan seperti seorang ulama salaf mengendalikan masalah riya. Dia mengatakan, dan itu alami sekali, dia mengatakan, setiap hari aku memerangi riya, tapi setiap hari dia datang kepada aku. Kita perangi. Yang bahaya itu kita pelihara, kita suburkan. Maka tazkiyatun nufus itu dia tidak bisa sekedar paham teori, sekedar sudah baca, sudah selesai. Tidak. Justru yang lebih berat daripada tazkiyatun nufus itu ketika prakteknya, mujahadahnya. Yang kagetepe galan dentai berhasil gelawan penyakit hati. Pulau yang ada pun. Maka Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Karena memang mujahadah melawan syahwat hati ini lebih berat. Tapi ada orang-orang yang terus mujahadah sampai pada titik mujahadahnya itu pada puncak, Allah katakan lanahdiyannahum subulana. Kan kami berikan banyak jalan, subul jamak. Tapi Allah katakan mujahadah. Mujahadah ini wazan mufa'alah. Dia itu ada perang di situ, ada muawanah, ada perang. Ijak li rasa irinya lawan li, ijak li rasa merasa diri lebih lawan li, ijak li rasa embung lawan li. Mujahadah. Kemudian ada orang sudah melawan syahwat badannya, sudah melawan syahwat hatinya. Wali-wali roh kena syahwat ruh. Sudah mencoba merasa diri sudah tahu alam-alam malakut, sudah peken alam-alam gaib, sudah kemudian merasa diri beda makam. Yang kamu makam khusus tidak jadinya dia apakah drone nampung beda makam dulu. Jadi hal-hal inilah yang menghijab kita untuk merasakan, menyaksikan kehadiran dan kebesaran Allah. Jadi bukan Allahnya, tidak ada yang mampu menghijab Allah, tapi diri kita. Sehingga semakin bersih diri seseorang daripada 3 syahwat tadi, semakin dia merasakan kehadiran dan kebesaran Allah. Jadi kuncinya di situ saja. Tapi semakin kotor, ya semakin. Jadi tingkat seseorang itu merasakan kebesaran Allah, tingkat seseorang itu ada kebesaran Allah dalam dirinya, maka tergantung kepada tingkat kebersihan. Semakin besar syahwat dalam dirinya, maka Allah semakin kecil dalam dirinya. Semakin kecil syahwat dalam dirinya, dunia dalam dirinya, maka Allah semakin besar. Tidak bisa bertemu antara cahaya dan syahwat. Hanya merumpuk. Tidak bisa seperti malaikat dengan jin. Malaikat mengenal jin hangejak. Jin mengenal malaikat hangejak. Malaikat itu cahaya, jin itu dari api.
Cuman ada juga yang dalam bus, sigaga dengan berat maksiat, sigaga kadang cahaya mencuit. Yang pasti dia tidak bisa bertemu. Makanya ketika Imam Asy-Syafi'i menanyakan kepada gurunya Imam Waqi', syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ketika Imam Syafi'i mengatakan kepada gurunya tentang buruknya hafalannya, kacau. Ada suatu kondisi di dalam sekali Imam Syafi'i agak susah. Ilmu Allah yang dia coba masukkan berat, lupa. Maka dia Imam Syafi'i meminta petunjuk dari gurunya. Kata gurunya, ya, untuk meninggalkan maksiat. Kenapa harus tinggalkan maksiat? Sesungguhnya ilmu itu adalah nurullah, cahaya Allah. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah itu tidak akan bisa diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Artinya cahaya itu tidak bisa jumpa dengan maksiat. Maka oleh karena itu untuk bisa merasakan, melihat kehadiran dan kebesaran Allah, teruslah bersihkan diri. Demikian, insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.